Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 44. Di kontrakannya, Septi yang tidak bisa tidur bersama hujan deras yang mengguyur dilengkapi guntur, malah berpikir untuk kembali pada Angga. Bisa enggak sih? Ya, tapi talaknya itu sudah 3. Apa masih bisa diperbaiki, sih? Septi berangsur meringkuk ke kiri, membuatnya mendapati Sepri yang sudah lelap. Tunggu dulu, deh. Si Mas Angga kan lagi merintis bisnis. Biarin dia sukses dulu. Nanti kalau sudah sukses, aku baru deketin, pikir Septi. Lagian lusa kan katanya Mama keluar dari penjara. Nah, Mama pasti bakalan ambil alih uangnya, terus aku pasti bisa hidup normal lagi. Besoklah, aku minta bantuan Pak Gede buat jenguk Mama. Daripada Pak Gede ngapelin Arum mulu. Tapi omong Pak Gede, aku kok jadi curiga ya. Jangan, itu semacam tanda ajalnya udah dekat. Maksudnya, sebelum dia koit, dia sengaja bertingkah sepuasnya dan itu jungkir balik mengejar cinta Arum. Septi menjadi larut dengan pemikirannya sendiri. Namun dari semua pemikiran yang menemaninya hingga ia tak kunjung merasa mengantuk, kehidupan seorang Arum yang kini sangat manis benar menjadi kehidupan yang sangat ia inginkan. Keesokan harinya, siang menuju jam makan siang, Angga yang mengayuh sepedanya sengaja mendatangi lokasi yang Dika ceritakan ketika adiknya itu bertemu dengan Arum. Angga rindu Arum maupun Dika. Ia sengaja berjualan di perumahan Dika bertemu Arum. Kebetulan, di sana banyak anak yang langsung beli. Lebih kebetulannya lagi, ia juga sampai bertemu Pak Haji. Yang dengan kata lain, kemungkinannya bertemu Arum dan Aidan semakin besar. Apalagi yang Angga tahu, slogan hidup terbaru Pak Haji ialah, di mana ada Arum, Pak Haji akan menyusul. Pak Haji yang mengenali Angga, walau Angga sampai memakai masker, refleks menertawakannya. Pria tua tidak jelas tujuan hidupnya itu turun dari motor, menghampiri Angga yang mangkal di seberang gerbang calon rumah makan milik Arum dan Kalandra. Padahal harusnya Pak Haji tahu, setelah di penjara, aku jadi susah cari kerja. Malah diketawain gini, batin Angga sibuk misuh dalam hatinya. Kalau keluargaku punya gen pemalas, di keluarga Septi kayaknya kompak punya gen sinting deh. Lihat saja sekarang, si Pak Haji makin enggak jelas. Batin Angga sibuk menggoreng setiap pesanan pembelinya yang sampai disertai ibu. Dalam diamnya Angga berpikir, kabar penculikan terhadap anak kecil yang tengah marak, membuat orang tua khususnya ibu makin memperhatikan keamanan anaknya. Kalau dipikir, maraknya penculikan juga ada hikmahnya sih. Karena semenjak itu jadi banyak orang tua yang makin peduli ke anaknya, pikir Angga. Om Sempol, itu kakek, waras apa stres, sih, dari tadi ketawa terus, bisik dua ibu yang tengah antre dan ternyata tak kalah risih dari Angga yang ditertawakan oleh Pak Haji. Mari kita balas dendam, batin Angga yang kemudian berkata, tuh kakek memang rada stres, Bu. Kalau lihat ada yang cantik dikit, pasti diikutin. Hati saja, takutnya makin parah. Lantung teruskan orangnya mirip setrika butut, Angga sengaja berbisik apalagi kedua ibu di sebelahnya juga iya. Nah kan, soalnya memang mencurigakan, tapi tiap hari dia ngikutin istrinya Mas Kala terus. Istrinya Mas Kala, serga Angga langsung penasaran karena pria itu langsung yakin, yang sedang dimaksud ibu itu, Arum. Benar saja, kedua ibu tersebut langsung menceritakan siapa Arum dan Kalandra yang memang terbilang tersohor di sekitar sana. Nah ini, rumah makannya, Om. Minggu depan bakalan buka. Enggak tahu rumah makan, enggak tahu restoran. Wong sebagus ini, tapi dilihat dari menunya, harganya ramah. Jadi enggak sabar buat kuliner di sini. Rumah makan bahkan restoran, batin Angga langsung tercengang. Ia refleks menatap takjub bangunan di seberangnya. Bangunan rumah makan mewah yang sampai bertingkat dan juga menjadi alasan Pak Haji sibuk nongkrong di sana. Keren banget kamu Rum, batin Angga lagi kagum pada mantan istrinya. Tak ada lagi cadar, hijab, maupun pakaian tertutup. Ibu Fatimah sungguh sudah tak lagi menjadikan semua itu sebagai atribut.
Atribut wajib yang selama ini wanita itu pakai untuk tampil bersahaja agar semua orang segan, menganggapnya suci karena penampilannya khas untuk mereka yang paham agama. Septi yang menyaksikan perubahan drastis tersebut, langsung terbengong heran. Septi sungguh sulit untuk percaya sang mamah malah jadi begitu. Bagi Septi, penampilan terbaru sang mamah mirip perawan yang sangat mengedepankan penampilan. Tentu Septi tidak ada apanya jika dibandingkan dengan penampilan mamahnya yang sekarang. "Kamu kenapa?" tanya Ibu Fatimah yang memakai celana jeans panjang, tapi bagian lututnya dihiasi banyak sayatan. Mirip biduan dangdut yang kerap Septi lihat dari panggung ke panggung hiburan. "Mama enggak salah, pakai begini?" tanya Septi yang memang masih berhijab. Septi yang datang tanpa sepri, dan hanya bersama pengacara sang papa, berkata, "Mirip biduan dangdut, tahu, Mah. Norak, sudah punya cucu juga, malah penampilannya seperti itu. Bagusan juga yang kemarin, adem lihatnya." Ibu Fatimah yang memiliki tubuh langsing, menatap heran sang putri. "Ya kenapa, wong kutis yang bapakmu nikahi saja awalnya biduan dangdut." Kabarnya memang gitu, batin Septi membenarkan, bahwa wanita yang telah mengalihkan kehidupan bapaknya, berprofesi sebagai biduan dangdut. Namun bukan berarti, mama berpenampilan kayak kutis. Rengek Septi tak rela dengan penampilan terbaru sang mamah. Takutnya malah mengundang yang tidak, Mah. Lagian, mama sendiri yang bilang, yang berpenampilan seperti itu, kutis. Dan yang mau sama kutis sudah otomatis bukan laki baik. Termasuk papa juga bukan laki baik. Ya sudah sih, gontor saja laki seperti papa di kloset. Mamah kan juga berhak bahagia. Kita berhak bahagia tanpa harus jadi murahan, Mah. Septi berbicara panjang lebar meyakinkan sang mamah yang ia pergoki menjadi kikuk cenderung malu. "Malahan mama heran ke kamu. Kok kamu malah jadi kayak nenek? Nenek begini, badan kayak gajah, enggak terawat dan kulit pun kusam dekil begitu. Persis seperti istrinya si Buntung Supri. Pantas Supri ngelirik kamu," ucap Ibu Fatimah. Septi langsung mendengkus sebal, "Mama tak terima." Ibu Fatimah langsung memelotot marah kepada Septi. "Itu fakta. Mama yang perempuan saja enggak betah dan enggak ada tertariknya ke kamu. Apalagi laki, yang ada suami kamu juga bisa diambil wanita lain. Kami sudah cerai, kok. Kemarin si Angga sudah ceraiin aku. Tapi bukan karena penampilanku." Septi yang memang jujur, sengaja meluruskan bahwa bisa dijamin, alasan Angga menceraikannya bukan karena fisik. "Kalau bukan fisik, terus kenapa?" "Karena kamu sudah enggak punya harta." "Begitu?" tanya Ibu Fatimah mengomel. Septi menggeleng, "Karena aku memang capek Mah, hidup susah. Sekarang kan si Angga jadi om tukang gorengan keliling. Soalnya kan setelah di penjara, dia jadi susah cari kerja yang benar." Bu Fatimah langsung kicep. Begitulah putrinya, seberengsek apapun Septi, ada saat di mana putrinya itu akan jujur layaknya sekarang, apalagi usia Septi memang tergolong muda. "Tolong, Mah, jangan berpakaian seperti itu. Aku lihatnya saja malu. Nanti yang ada, Papa makin merasa menang tahu. Terus, kalau Mama malah dideketin sama preman atau malah semacam gersmo, bagaimana?" "Iya, kalau sampai dinikahi, kalau cuma dipakai atau malah digilir dan dijual cuma gimana, ngeri Mah." Setelah berbicara begitu, Septi juga meyakinkan, mending sekarang kita contoh si Jandes Arum saja. Elegan gitu, kita juga bisa meroket tanpa harus jadi murahan, Mah. Mendengar itu, Ibu Fatimah menjadi berpikir keras. Ibu Fatimah langsung merenung. Dalam diamnya, ia memandangi penampilannya yang sekarang. Tubuh putih mulusnya ia umbar tanpa ditutup lagi. Lekuk tubuhnya yang seksi juga terekspos nyata, menarik setiap mata laki yang memandanginya karena tak bisa ia pungkiri penampilannya itu membuatnya sangat menggoda. "Sudah mulai sekarang, kita move on saja, Mah. Kita mulai usaha baru buat balas Papa. Enak saja Papa hidup enak kok kita dibuang. Aku sumpahin hidup Papa maupun kutisnya, enggak akan pernah bahagia. Bangkrut penyakitan deh mereka." Tentunya Septi juga tidak lupa. Lagian Mama sendiri kan yang bilang ke Jandes Arum kalau poligami itu indah, kalau wanita wajib menerima di poligami. Mama juga kan yang bercita punya madu idaman, tuh madu idamannya si kutis. Dijabal lahir batin langsung cita Mama tahu. Kalau aku si ogah di madu,
Mending jadi janda elegan yang luar biasa, lanjut Septi masih bertutur kelewat santai. Ibu Fatimah yang diingatkan mengenai cita sekaligus mimpi terbesarnya yaitu memiliki madu idaman, langsung kicep. Tentu ia juga tidak lupa bahwa di masa lalu, ia pernah memaksa Arum untuk mau dimadu. Di masa lalu, ia menceramahi Arum panjang lebar, yang mana ia juga tak segan ringan tangan, terlepas dari tutur katanya yang wajib dihaluskan karena terlalu kasar. Ini karma, yakin ini karmaku yang dulu minta Arum maksa buat mau dimadu. Najis, batin Ibu Fatimah nangis batin. Malahan kini, ia sudah langsung berkaca-kaca. Sakit banget rasanya dibuang oleh suami yang selama ini ia urus, mengabdi tanpa kenal waktu. Malahan, selain menemani Pak Yusuf dari nol, ibaratnya Ibu Fatimah juga jadi otak bisnis Pak Yusuf. Lihat saja, bisa apa otak pasan kamu tanpa aku, Suf, batin Ibu Fatimah bersumpah serapah. Ia sungguh dendam kepada mantan suami yang menceraikannya paksa tanpa pembagian gana, gini. Ia hanya diberi uang jaminan untuk kebebasannya dari penjara, selain uang sebesar 1 juta. Benar pembuangan yang sangat kejam sekaligus menyakitkan. Madu idaman. Septi mendadak dangdutan. Ibu Fatimah yang mendengarnya langsung syok. Sudah liriknya madu idaman, dengan irama dangdut pula. Ya tangan kanan Ibu Fatimah refleks menoyor punggung kepala Septi. Langit siang menuju sore hari ini benar cerah, tak kalah cerah dari Septi yang begitu bersemangat ingin menjadi janda elegan layaknya Arum. Mengajak mamahnya yang serba bisa dan baru saja ia kena jilbab syari yang sampai sengaja Septi beli di toko seberang, Septi mengajak sang mama berbisnis. Bisnis apa? Tanya Ibu Fatimah tak jadi mengikuti gaya pakaian kutis. Ia balas menggandeng tangan Septi menuju sedan hitam milik Pak Haji yang putrinya itu sewa tanpa bayar. Ya pokoknya bisnis yang lagi rame, Mah. Kalau aku lihat, dagangan si Angga rame terus. Sering pulang cepat dan duitnya pun ada, ucap Septi. Ibu Fatimah menatap penasaran Angga. Memangnya si Angga dagang gorengan apa, sih, terpikir olehnya untuk mengajak Angga bekerja sama. Terus, anak kamu gimana? Sep, serga Ibu Fatimah yang berangsur duduk di tempat duduk penumpang menyusul Septi. Ya buntung, Mah, mirip banget Supret, balas Septi jujur. Mendengar itu, kepala Ibu Fatimah langsung puyeng. Wanita itu refleks menggunakan kedua tangannya untuk memijati kepala. Di antara semilir angin yang berembus kencang menorehkan rasa dingin, Arum yang duduk di kursi teras depan rumah sang mamak, terusik oleh kehadiran Kalandra. Di depan sana, suaminya yang masih memakai masker putih penuh stiker aromaterapi, berjalan cepat membawa pancing dan ember hitam terbilang besar. Kalandra baru saja meninggalkan kawasan tanggul yang sekitarnya merupakan apur atau itu semacam sungai kecil. Di sana banyak orang yang mencari ikan, baik yang semacam memancing, menembak, maupun menjaring. Kini Kalandra tampak bersemangat, selain pria itu yang tampak keberatan membawa ember. Gimana? Tanya Arum penasaran, kok embernya jadi gede? Ia sengaja meninggalkan teras rumah yang sudah penuh seabrek mainan oleh ketiga anak Widi. Ketiganya yang sedang ditinggal jualan keliling, diasuh oleh Ibu Rusmini. Di antara keempatnya, Aidan juga tak kalah asyik ikut bermain masakan. Berat ucap Kalandra setengah tertawa. Hebat banget belum ada 1 jam, sudah dapat banyak sampai keberatan gitu, ucap Arum antara heran sekaligus memuji. Ketika Arum dapati, ember besar bekas cat yang Kalandra bawa, nyaris penuh. Loh, kok sampai penuh? Beli ini? Iya. Kalandra meletakkan ember berisi aneka ikannya. Dikasih, ucapnya kali ini terengah-engah. Membawa ikan sebanyak itu dari tanggul terbilang jauh, cukup menguras tenaganya. Arum menahan tawanya menatap kedua mata suaminya yang terus menyipit lantaran pria itu sibuk menahan senyum. Siapa yang kasih? Itu yang rumahnya di situ, balas Kalandra sambil menunjuk rumah bilik di ujung belakangnya. Mas pakai masker terus, tapi si Uwa Diran kenal, balas Arum. Alasan suaminya tetap memakai masker, tentu karena Kalandra masih anti dengan aroma amis maupun wewangian tertentu. Namun hari libur kini, pria itu ngidam mancing. Dan berhubung mereka belum pamitan mau peresmian rumah makan kepada Ibu Rusmini, keduanya sengaja berkunjung ke sana sekalian memancing. Aku sapa setiap orang di sana. Walau enggak hafal satu persatu nama mereka,
aku masih hafal wajah mereka apalagi mereka sempat kondangan, kan? Ya sudah, tadi ngobrol, aku malah dikasih ikan sebanyak ini, cerita Kalandra, heboh. Arum masih menahan tawanya, ia merasa turut bahagia atas kebahagiaan yang suaminya rasakan. Tadi sama Mbah yang angon bebek mau dikasih telur bebek, tapi aku enggak bisa bawanya. Mau nolak juga enggak mungkin, kan? Enggak enak takutnya mereka tersinggung. Tapi katanya nanti mau diantar soalnya aku juga bilang, aku di sininya sampai sore. Setelah bercerita panjang lebar, Kalandra juga memuji bahwa orang di sana, semua tetangga Arum benar baik. Sikap mereka ke kita juga tergantung sikap kita ke mereka. Kan Mas keluarga saja baik banget, pantaslah mereka baik banget juga ke Mas. Arum mengikat tinggi rambutnya, terus ini mau diapain sebanyak ini? Bakarlah, terus nanti makannya paksi sambal kecap. Pilih yang gede saja, sergah Kalandra bersemangat. Dapat banyak banget, tanya Ibu Rusmini mendekat. Selain mengasuh ketiga anak Widi, ia juga sambil menjaga warung yang turut menjual gorengan sekaligus pecel lontong. Si Mas Kala dikasih sama Uwa Diran, Mak. Ajaib kalau suamiku mancing dapat sebanyak ini, ucap Arum. Ih ngejek banget sumpah ustriku. Meragukan kemampuan suami sendiri wajib dicubit, ucap Kalandra yang sungguh mencubit gemas pipi kiri Arum padahal tangan kanannya itu baru saja memegang ikan. Mas abis pegang ikan, ih, sana cuci tangan dulu, apa sekalian mandi juga enggak apa, keluh Arum. Drama mencubit ditutup oleh Aidan yang omel tidak jelas dan itu kepada Arum, bukan Kalandra. Aidan memang anak papa, ucap Kalandra sengaja memuji Aidan yang masih duduk di teras sana bersama ketiga anak Widi. Ia sengaja memberikan finger heart menggunakan tangan kanan, kepada bocah yang wajahnya sangat mirip Angga tersebut. Sini Mamak bantuin bersihin, bentar, ambil pisau sama wadah, serga Ibu Rusmini sembari beranjak pergi dari sana. Yang, ambilin pakaian ganti aku dulu di bagasi. Jangan langsung pegang ikan karena tanganku masih amis, pinta Kalandra. Tahu tangannya amis saja, Anda dengan sengaja uwel wajah saya, keluh Arum pura ngambek. Ngambek lucu, aku makin sayang, sumpah, ucap Kalandra sengaja menggoda Arum. Ia mengikuti langkah cepat sang istri yang menuju bagasi mobil. Pajero hitam milik Kalandra, diparkir di dekat pohon jeruk yang ada di halaman rumah lama Ibu Rusmini yang dirobohkan. Arum tidak bisa membuka bagasinya karena kuncinya saja masih di Kalandra. Mas nakal banget Mas yang butuh, Mas juga yang jahil enggak ketulungan, keluh Arum yang walau memang mengomel, tapi ia melakukannya dengan menahan tawanya. Acara izin peresmian rumah makan kepada Ibu Rusmini, sekaligus acara memancing Kalandra, malah menjadi kesempatan kedua sejoli itu makin memupuk keromantisan. Dari Kalandra yang memandori Arum membersihkan ikan dibantu Ibu Rusmini, juga ketika adegan membakarnya di depan rumah. Tak lama setelah itu, Widi pulang, mereka berakhir makan bersama. Tak tanggung, mereka makan di hamparan daun pisang, di teras rumah sederhana milik Ibu Rusmini. Mereka tidak hanya makan bersama dengan pihak keluarga, karena tetangga yang datang atau kebetulan lewat, sengaja mereka ajak untuk bergabung. Pokoknya besok datang saja, lihat. Banyak promo menarik dan makanan yang dijual pun masih ramah kantong. Jelas Arum tengah promosi rumah makannya. Di sebelahnya, Kalandra yang juga sampai menyuapinya karena Aidan mendadak rewel, tak hentinya menahan tawa. Harga dibanderol mulai dari berapa, Mbak? Tanya Widi yang duduk di hadapan Arum. Ia sibuk menyuapi anak-anaknya. Melihat Widi yang harus panting menghidupi 3 anak sekaligus, jujur tak hanya Arum yang kasihan karena Kalandra juga merasakannya. Namun daripada Widi juga harus menghidupi Agus keluarga, tentu beban hidup Widi yang sekarang jauh lebih ringan. Dan baik Arum maupun Kalandra juga yakin, Widi akan memetik banyak hikmah dari setiap cobaannya. Malahan daripada Widi yang dulu, yang begitu dibutakan cinta Agus, Widi yang sekarang jauh lebih baik. Tetangga yang kebetulan ikut makan karena tak kuasa menolak, apalagi mereka baru saja mengirimi Arum dan Kalandra hadiah semacam beras, gula merah, telur bebek, dan juga ayam, sampai mengatakannya. Mereka yang jumlahnya ada 4 orang sih, berganti memuji Widi. Yang mana mereka juga berharap, Widi bisa mempertahankannya, atau kalau bisa menjadi lebih baik lagi.
Karena banyak tetangga yang main untuk bertemu dengan keluarga kecil Arum, jadwal pulang kunjungan Kalandra sampai mundur. Kalandra dan Arum beserta Aidan pulang selepas maghrib. Ketiganya mendapat banyak hadiah dari warga. Sambutan yang tentu saja terjadi karena sejauh ini, setelah Arum juga sudah sangat baik kepada mereka, Kalandra sekeluarga juga tak kalah baik. Kebersamaan yang sungguh terasa damai dan Kalandra sampai mengutarakannya kepada Arum. "Mas, aku tidur dulu, ya, ngantuk banget dan capek juga," ucap Arum sambil menatap berat sekaligus ngantuk sang suami. Sambil terus mengemudi di tengah suasana yang makin gelap, Kalandra yang tak lagi memakai masker, berangsur mengulas senyum. Tangan kirinya merengkuh punggung kepala Arum, mengelusnya penuh sayang di sana. Kalandra dapati, di pangkuan Arum, Aidan juga sudah sangat lelap. Kalandra yakin, keduanya kelelahan layaknya dirinya. Namun tentu saja, kebersamaan hari ini benar membuat mereka bahagia. Arum keluar dari kamar mandi sambil mijat kepalanya yang terbungkus handuk menggunakan kedua tangan. Di tempat tidur, Kalandra yang duduk selonjor sambil berkirim pesan menggunakan kedua tangan, langsung terusik. Mata karena sang istri terlihat sangat segar ditambah aroma wangi dari sabun sekaligus sampo. Tetapi juga perut Arum yang sudah terlihat agak buncit, mungil dan sangat menggemaskan bagi pria itu. Yang, sini, itu perut kamu gemesin banget, lirih Kalandra saking gemasnya. Arum langsung terdiam kebingungan menatap Kalandra seiring senyum di wajahnya yang detik itu juga bermekaran. Layaknya hatinya yang seolah mendadak dipenuhi kembang setaman. Arum berpikir, mungkin apa yang Kalandra lakukan sekarang ibarat romantis versi ketika seorang istri hamil. Namun dengan jahil, Arum sengaja melipir, menjaga jarak sambil berkata, "Aku enggak mau dekat Mas Kala." Ia mengatakannya tanpa menatap sang suami. Kalandra langsung menertawakan Arum dan memang terlalu gemas. Buru ia meletakkan ponselnya di nakas. "Sini, aku ikat nanti." Ya, bergegas ia meninggalkan tempat tidur, menghampiri Arum yang jelas sedang menggodanya. Wanita itu tertawa, nyaris terpingkal sambil menahan takut. Tanggapan refleks seseorang ketika dikejar. "Awas nangis, Mas," dari luar pintu kamar, Ibu Kalsum sampai berseru. Menegaskan bahwa tawa sekaligus rengekan Arum yang meminta ampun kepada Kalandra, terdengar hingga keluar. Kalandra yang awalnya tengah mencium gemas wajah Arum dengan brutal, langsung diam menyimak seruan dari luar. Begitupun dengan Arum yang kemudian kembali tertawa. "Kamu ya, dikira apain kan sama mama," lirih Kalandra tapi Arum masih pura tidak mau menatapnya sambil menahan senyum. Membuatnya makin gemas saja kemudian buru membopongnya. Setelah tubuhnya sampai melayang di udara, Arum buru berpegangan ke Kalandra. "Aku buang," lirih Kalandra yang pura akan melempar Arum ke tempat tidur. Kira Mas, yang ada tubuhku mental, terlempar ke lantai." Rengek Arum dan Kalandra langsung menertawakannya. Tentunya, ia tak sampai melakukan apa yang ia lakukan. Ia tetap melakukan semuanya dengan hati-hati. Setelah mendudukkan Arum di tengah tempat tidur mereka, Kalandra berangsur menyandarkan sebelah wajahnya pada perut Arum. Kemudian, tangan kanannya meraba di sana, "Sudah keras gitu, ya? Jangan dipencet, Mas," lirih Arum sambil mulai mengeringkan kepalanya. "Enggak akan gemes banget saja lihatnya," ucap Kalandra yang langsung menciumi perut mungil Arum. Arum sadar, kalau keadaannya sudah begitu, pasti ceritanya akan panjang. Sang suami pasti akan menguel perutnya, sangat lama dan bisa sampai tengah malam. "Bulan depan, 4 bulanan, ucap Arum yang jadi ingat, anaknya yang saat bersama Angga, termasuk Aidan, tidak ada yang diselamati. Aidan saja baru kekah ketika ia dan Kalandra menikah. Bikin acara di rumah saja, kan, coba nanti bahas sama mama, ucap Kalandra kebablasan mencubit perut Arum. Arum refleks diam kemudian meringis. "Sakit, Mas," rengeknya. Begitulah Kalandra, pada yang masih di perut saja segemas itu. Apalagi Aidan yang sudah sampai dianggap boneka hidup, diuel setiap saat. Bersambung dulu ya teman-teman.